Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, dan dari kemarin-kemarin udah ada rencana mau sharing-sharing di YouTube tentang gimana saya ngembangin ayam joper untuk mulai dari indukan, penetasan, sampai pembesaran. Rencana nanti saya sama-sama untuk mungkin teman-teman yang belum mulai mau coba mulai bisa belajar, ataupun ada yang udah ngerti boleh komen-komen nanti di komentarnya untuk sama-sama nambah-nambah pengetahuan tentang cara kita menetaskan ayam joper. Jadi kalau untuk ini karena malam saya mau merekamnya mungkin gak ke kandang dulu, cuma di penetasan aja, nerangin gimana caranya mulai dari penetasan, mesin tetasnya, model mesin tetasnya, termostat yang digunakan, sama ini cara pembalikannya, berapa hari mesin tetasnya, kelembapan dan suhunya nanti mungkin saya bahas untuk teman-teman yang mau mulai. Kalau untuk pertama sih kita harus punya yang jelas indukan. Indukan ini antara ayam petelur, ras petelur, kita kawinkan dengan ayam jantan bangkok yang untuk biasa digunakan untuk ayam laga. Dia memang postur badan dan kondisi yang sehat, yang masih untuk dikawinkan itu masih tinggi lah dia kemampuan dia untuk membuahi betina-betina itu. Jadi mungkin malam ini coba saya jelasin tentang ini aja, tentang mesin tetas sama penyimpanan telur. Kalau mulai dari pertama itu saya nyimpanin telur itu sekitar paling lama hanya boleh telur disimpan, maksudnya untuk nunggu antrian untuk menuhin kapasitas mesin tetas kita ini ya, sekitar 3-4 hari itu paling efektifnya. Lebih dari itu nanti bisa jadi telur itu rusak karena kelamaan disimpan. Kalau saya nih pertama kali nanti saya masukin ke mesin itu, mesin yang ini, karena mesin ini nggak perlu ada dibalikin. Ini kalau yang mesin ini kami bikin sendiri ya, bahannya sederhana aja dari triplek, tapi diusahain kedap udara sama kedap panas itu juga nggak keluar. Udara itu harus ada sirkulasinya di situ. Nah, ini mesin yang digunakan untuk jangka waktu sekitar 3-4 hari pertama. Total telur ini biarpun menggunakan mesin tetas sama ya, tetap 21 hari kayak kita netasin di indukan ayamnya langsung. Ini lagi mati nih lampu otomatis. Saya kalau dibuka bentar lagi nih karena suhunya naik turun ya. Terus kalau dipegang ini bagusnya telurnya terasa hangat gitu. Di sini nih telur disimpan sekitar 3 hari paling cepat, atau bagusnya sampai 4 hari atau 4 hari lebih gitu kan, 4 hari setengah atau 5 hari pun boleh. Tapi harus ada di hari keempatnya itu kita balik lah pelan-pelan supaya kuning telur itu nggak lengket di cangkang telur. Kalau di suhu untuk netas ini, kalau di ayam biasanya menggunakan suhu dari 38. Ini udah hidup kayak lampunya, lampu dari termostat yang kita gunain di sini. Ini sekitar 37 sampai 38,5 masih boleh suhunya, idealnya segitu. Kelembapan kan kalau untuk kita ini sekitar 50 sampai 60 paling tinggi. Kalau sampai di bawah 50 pun juga udah nggak bagus itu, nanti dia terlalu kering, cangkang telurnya jadi lengket ke kuning telurnya. Ayamnya jadi susah netas, biarpun embrionya hidup tapi ayamnya susah netas. Kalau dilihat di sini ini karena udah dibuka pintunya. Mbak kemari, siapa yang ngerekam? Mas Sugi ini yang ngerekam. Ini di 37 karena udah dibuka tadi apanya, pintunya, jadi dia turun. Kelembapan sekitar 50%. Jadi saya gunain alat ukur untuk kelembapannya ada beberapa buah, mulai dari yang analog, air raksa, sampai yang digital kayak gini saya gunain, sama digital yang kecil gini yang ada sekalian kelembapannya, supaya nggak terjadi ini. Ada misalnya salah satu yang error, saya masih bisa tahu berapa suhunya di dalam ini ya. Jadi di sini ini telur disimpan selama 4 hari lah, di rami selama 4 hari. Nanti
setelah 4 hari di sini, telur ini di sini nggak boleh dibalik-balik karena dia masih uratnya itu masih belum kuat, masih lemah. Kalau dibalik-balik bisa putus. Mungkin di sini sekitar 3 sampai 4 hari. Sampai selama di sini ini kita diami, paling di hari keempatnya nanti kita aduk pelan gitu. Kita balik tapi pelan aja pakai tangan gitu, manual. Untuk supaya dia nggak lengket kuning telurnya. Ini di luar mesin tetas ini juga kita pakai ini aluminium foil supaya panasnya ini nyimpan di dalam. Jadi kita lebih irit listrik. Kalau pakai triplek aja sih bisa panas tetap sama. Tapi jangka waktu hidup lampu pemanas ini lebih sebentar-sebentar hidup, sebentar hidup gitu. Jadi dia lebih boros listrik. Kalau kita gunain ini lebih memantulkan panas ke dalam, panasnya nggak terlalu ini. Terus ada lubang sirkulasi udara, tidak boleh juga kita lupain ini karena nanti kalau terlalu nggak ada oksigen yang masuk, telur bisa mati kurangan oksigen. Ini mungkin sekitar 4 hari. Setelah itu udah ada sekitar 4 harian, nanti kita pindah ke mesin ini. Tutup dulu ya, nanti ini ke apa dia kedinginan. Untuk ini juga kita pastikan harus padat, maksudnya harus rapat. Celah-celahnya ada yang misalnya namanya buatan sendiri, ada pintu-pintu yang kurang rapat harus dirapetin. Setelah itu nanti kita pindahin ke mesin ini, mesin setternya. Di mesin setter ini baru telur mulai dibalikin. Biasanya sih harus penuh sekitar 90 derajat. Karena saya neglesin lah, karena di sini telur harus dibalik secara rutin. Tentunya kalau membuat mesin tetas sendiri dibanding beli-beli yang dijual-jual di pasaran, ini jauh lebih irit dan hasil kerjanya bisa dibilang hampir sama. Cara kerjanya sama, hasilnya juga sama, tapi kan karena buatan sendiri ya untuk menghemat biaya tidak terlalu cantik-cantik kali lah dibuatnya, tidak terlalu bagus-bagus kali. Di sini juga kita menggunakan kipas, memang menggunakan kipas biasa. Ini telur nanti akan dibalik selama lebih kurang 3 sampai 4 jam. Kalau misalnya nanti kita ini kontrolnya apa? Termometernya supaya kita tahu suhu di atas sama bawah ini sama apa enggak, itu sudut sini sama sudut sini sama apa enggak. Biasanya kita letakkan satu di atas, satu di bawah. Ini letak sini dulu lah ya. Terus karena di wilayah Pekanbaru ini bisa dibilang kelembapan tinggi, saya gunain air itu nggak terlalu banyak. Jadi di sini ini telur 3 sampai 4 jam dibalik. Sekali balik itu dari sini mereng gini langsung ke sini. Jadi di sini 45 derajat, di sini 45 derajat, totalnya 90 derajat sekali kebalikan supaya telur tadi itu nggak lengket. Di umur 4 hari sampai umur ke-18. Nah di umur 18 tuh embrio sudah jadi ayam. Sudah jadi ayam utuh, tinggal nunggu masa dia mengeringkan cairan dalam itu terus menetas. Jadi di sini sekitar ada kapasitas mesinnya, saya lebih kurang buat sekitar 1800 butir. Ini dibuat sendiri menggunakan peralatan-peralatan sederhana memang. Tapi pembalikannya di sini masih manual ya, lebih karena lebih jamin, maksudnya tentang kadang-kadang kalau kita menggunakan yang elektrik itu kadang-kadang dinamonya macet atau apa gitu, makanya saya lebih mau manual, lebih pasti dia pasti akan kembali. Ini juga nggak boleh terlalu dibuka terlalu lama karena nanti suhunya bisa turun, menyebabkan telurnya nanti jadi dingin, tidak bagus lagi. Jadi setelah ini 18 hari saya pindahin ke mesin ya. Ke mesin hatcher. Ini mesin hatcher. Oh, ini masih baru dipindahin, jadi belum ada yang netas. Mungkin sekitar 2 sampai 3 hari lagi nanti baru mulai dia menetas. Karena dia di sini si telur tadi ini udah mengambil
gimana kalau dibilang kalau di sini dia harus didiamin nggak kayak di situ dibolak-balik supaya dia udah mengambil posisi mapan dia akan menetas tuh di sebelah mana dia akan memecah cangkang tadi tuh. Oke, dari sini kita diamkan. Mungkin ini mesin tetas yang ini yang udah menetas. Ini hasil tetasan dari yang mesin tetas yang kita buat. Lagi mati ya, suhunya lagi capai yang kita apa. Mungkin ini ada lumayan banyak keluar cangkang-cangkangnya udah dikeluarin. Dan yang akan mau menetas. Mungkin kalau yang di sini ini yang masih sisa-sisa, oh ini ada yang kebetulan yang lagi mau mecah. Dia mecah tuh kayak gini. Sini terang. Dia akan berusaha mecahin cangkang ini pelan-pelan keliling sampai dia keluar jadi ayam. Kalau yang di sini ini yang nggak menetas ini bisa jadi ini termasuk gagal. Bisa jadi karena beberapa faktor dia nggak netas. Tapi kita tunggu aja sampai sekitar 21 hari nanti kita buang ini sama keluarin DOC ini sekitar di umur 22 atau 23. Jadi DOC udah bisa kita keluarin di umur 1 hari dia keluar, sebenarnya udah bisa dipindahin ke situ ya, ke tempat-tempat ini, di tempat-tempat kita ruang brodernya lah kalau di ayam broiler, ruang pemanasan untuk ayam kecil. Ini udah setelah menetas nanti. Tetapi di ayam joper ini juga ini dia tidak sama seperti ayam kampung asli karena ada beberapa sekitar 50 sampai 50% bulunya ada yang putih kayak gini. Bulunya putih total, tapi postur tubuhnya tetap menyerupai pejantan dan menyerupai ayam Bangkok, tidak menyerupai ayam layar petelur. Kalau untuk pasaran nih di dunia ini dagingnya itu sama kayak daging ayam kampung. Jadi kita bisa jual dengan harga di ayam kampung, bukan dijual di ayam joper ini. Kalau untuk ininya nih di pembesaran, mungkin mana yang baru masuk tadi nih mas? Yang ini tadi ya? Iya. Yang masih muda ya? Oke. Mungkin kalau ini yang baru menetas sudah sekitar umur 5 harian nih. Dikasih lampu pijar untuk dia panas biar dia tetap nyaman. Siang malam dia makan jadi mengejar proses pertumbuhan dia. Sekitar 100-an ekor. Sebelahnya. Ini juga hampir sama, ini agak lebih besar sedikit, mungkin lebih tua sekitar 4-5 hari. Lebih tua dibanding yang ini. Kalau yang ini udah nggak ini lagi. Tengok bentar, udah dipencet. Kalau yang ini nih, kalau yang ini udah tahan sama dingin. Sebenarnya dikasih penerangan ini supaya dia di malam hari dia tetap makan karena ayam ini daging tumbuhnya itu lebih bagus di malam hari. Di sini nih ada beberapa yang udah besar. Mungkin nanti dia udah lebih besar dari ini, kira-kira 4-5 hari lagi dia dipindahin ke kandang pembesaran di bawah yang di panggung gitu, nggak di lantai, di dalam desa kayak gitu. Mungkin kalau di beberapa daerah ada yang menggunakan serbu, ada yang menggunakan sekam padi ataupun koran juga boleh kalau mau diganti supaya tetap bersih bawahnya. Kalau ini serbu kalau udah kotor biasanya kami ganti supaya ayam ini nggak penyakit. Ada beberapa ekor. Ini yang udah siap dipindah, sebentar lagi yang ini ke bawah. Jadi mungkin keterangan tentang mesin tetas sama ayam joper sampai di situ aja. Tapi kalau nanti ke depannya mungkin saya mau bahas tentang prospeknya gimana, berapa modal yang harus dikeluarkan per ekornya, berapa keuntungan kita per ekornya, berapa biaya pakannya, terus perkiraan estimasi pakan kita bandingkan dengan harga jual. Jadi di situ kita untuk mungkin teman-teman mau cari tahu kan namanya kita mau mulai usaha ini, yang pertama modal sama gimana kita tahu ini dijualnya nih dengan harga cocok nggak dengan yang kita usahakan, kita modalkan, berapa biaya yang masuk dengan penjualan. Jadi mungkin di video-video selanjutnya mungkin saya mau bahas di situ terus untuk memotivasi teman-teman
kalau ini memang usaha yang menguntungkan gitu. Karena supaya tidak ada penilaian yang cuma nentasin aja, nanti besarinnya lambat, nanti biaya keluar lebih banyak daripada nanti harga jualnya nggak cocok. Jadi di depannya mungkin saya akan jelaskan. Sekian dulu mungkin dari saya. Keterangan jelasin tentang penetasan dulu, karena ini waktunya malam saya ngerekamnya, nggak bisa ke kandang. Kalau kandang ada di belakang situ, nanti saya jelasin. Dan sekian, terima kasih. Kalau ada teman-teman yang mau komen atau mau tanya-tanya atau mau yang di sekitaran Pekanbaru mau datang ke sini untuk belajar, ataupun yang udah tahu mau cari buka pikiran, boleh saya datang kemari di wilayah Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.